Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Timotius 2. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama yang kita lihat di dalam pasal ini adalah betapa pentingnya peran doa di dalam pelayanan. Paulus meminta Timotius untuk berdoa syafaat bagi semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa nafas. Dalam doa kita berkomunikasi secara pribadi kepada Yesus. Paulus mendorong Timotius untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi berdoa untuk semua orang dan para pemimpin-pemimpin. Dengan mendoakan orang lain, kita sedang peduli kepada mereka, supaya Tuhan menyelamatkan mereka, dan ini berkenan di hadapan Tuhan dan baik, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita berdoa untuk orang lain dan para pemimpin kita, doa-doa yang kita sampaikan itu pun bisa menjadi kesaksian dan menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, supaya para pemimpin kita pun diberkati Tuhan memimpin bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Mulai hari ini, mari kita siapkan waktu khusus untuk mendoakan orang lain,
apakah itu anggota keluarga kita, suami atau istri, anak, sahabat, tetangga, lingkungan, bangsa, orang-orang yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, jemaat Tuhan, para pemimpin gereja, pemimpin tempat di mana saudara bekerja, dan banyak hal lagi yang masih perlu kita doakan. Dan mari kita nantikan Tuhan akan bekerja di hati mereka. Paulus membahas cara atau sikap yang pantas di dalam beribadah, baik itu laki-laki dan perempuan. Semuanya harus dilakukan dengan sopan, tertib, suci, tanpa marah, tanpa perselisihan, supaya tidak mencemarkan doa mereka. Menadakan tangan adalah sikap doa yang lazim pada masa itu. Untuk perempuan, mengingat peliknya situasi pada masa itu di jemaat di Efesus, maka Paulus menegaskan supaya perempuan itu hendaknya berdandan dengan pantas. Bukan berarti tidak bisa memakai perhiasan, tetapi pakailah sekedarnya. Dan para perempuan diwajibkan untuk belajar dengan patuh dan tidak lagi mengajar, apalagi memaksa untuk mengambil alih otoritas karena merasa diri benar. Intinya, pakailah perhiasan yang sepantasnya, jangan memamer-mamerkan perhiasan saat beribadah. Wanita belajar taat, baik wanita dan pria, kembali kepada kerendahan hati sebagai unsur penting supaya terlaksananya ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Jangan saling menonjolkan diri, karena itu adalah musuh ibadah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.